Sorry ass DJ. Dua ras elemen yang disebut orang suci datang ke yang lemah yang disebut orang suci dengan sangat cepat. Elemen cahaya yang disebut Santo diblokir di depan, dan elemen emas yang disebut Santo diblokir di belakang, menghalangi mundurnya Santo yang lemah yang disebut. Melihat kedua orang suci ini, orang suci yang lemah menunjukkan ekspresi ketakutan dan menunjuk ke pembangkit tenaga listrik elemen cahaya, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Hahaha, pemohon elemental ringan tertawa keras, memegang tongkat di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke Sein yang panik. Tunggu sebentar, Seng Sheng yang lemah berteriak keras, nyaris menghindari pukulan itu. Melihat bahwa elemental Sein emas telah memblokir jalan keluar dari Sein yang lemah, elementalis cahaya berkata dengan sedikit senyuman, "Kamu dan aku adalah alien, tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu, apakah kamu tidak takut rekan satu timku akan menyergap di dekatmu?" Suara lemah Seng Sheng sedikit bergetar. Hahaha, elementalis cahaya itu berkata sambil tertawa, "Jika kamu memiliki rekan satu tim yang sedang melakukan penyergapan di dekat sini, apakah kamu masih perlu begitu takut padaku? Oke, ayo cepat singkirkan dia." Jika ada penyelamatan, pembangkit tenaga listrik elemen emas tiba-tiba melebarkan matanya, tubuhnya perlahan jatuh, dan tidak ada nafas kehidupan. Apa yang terjadi? Melihat kejatuhan tiba-tiba dari elementalis emas, elementalis cahaya menjadi panik. Saat berikutnya, pedang menebas tubuh Sein elemental cahaya, menyebabkan napas Sein elemental cahaya menjadi sangat lemah. Siapa? Elemental cahaya Side Seng mengangkat kepalanya dan menatap musuh sambil memanfaatkan kekuatannya untuk menjauhkan diri. Itu adalah manusia tampan bernama Sein. Bagaimana manusia bisa bersekutu dengan peta timur? Sebelum elemen cahaya mengucapkan kata-kata suci, dia perlahan jatuh ke tanah. Sebelum jatuh ke tanah, dia melihat ke belakang, dan di sana, manusia lain yang disebut suci tersenyum dan menatapnya. Untuk sesaat, petapa elemental cahaya yang jatuh ke tanah membuka matanya, dan dengan hormat berlutut di depan sage manusia di belakang. "Tuan." Hahaha, ini adalah sage tingkat menengah ke-34, gagal 33 kali. Dan kali ini akhirnya berhasil, orang bijak manusia itu tertawa. "Kuyu, selamat," manusia lain bernama Seng tertawa. "Lin Huan, terima kasih juga untuk ini, tanpamu, aku tidak akan bisa memperbudak dia sama sekali." Kuyu tertawa dan melemparkan detektor ke Lin Huan. Lin Huan mengambil detektornya, mengelusnya dengan lembut, dan bergumam, "Jika bukan karena detektor Kapten, kami tidak akan mengatur penyergapan untuk mencoba memperbudak kelas menengah." Dengan lambaian besar tangan Kuyu, Sein of Light Elements dan Sein of Weakness menghilang. "Ayo pergi." Sein of Light Elements ini telah mengirim email mendesak ke pembangkit tenaga listrik lain dari Elemental Clan. Jika bantuan Elemental Clan datang, itu akan merepotkan. Sudah. Kalau begitu cepatlah, Lin Huan mengeluarkan harta istana berbentuk bola, dan keduanya segera masuk ke dalamnya. Istana berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang. Setelah hanya 3 detik, 5 elementalis terbang. "Saya tidak melihat siapapun." Bayer mengatakan bahwa orang suci itu telah jatuh. "Sangat cepat, apakah musuh masih ada?" 5 elementalis memanggil orang suci untuk menyelidiki sedikit dan kemudian pergi. Lagi pula, tidak ada yang ingin membuang terlalu banyak waktu untuk pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Di dalam harta istana berbentuk bola, Lin Huan menghela nafas pelan. "Untungnya, kita pergi lebih awal, kalau tidak kita akan mati jika kita bertemu dengan 5 ras elemen yang dinyatakan sebagai orang suci. Jika Kapten tidak menyerahkan harta dan pendeteksi istana ini kepada kita, aku khawatir kita sudah lama jatuh." Kuyu menghela nafas. "Kita harus hidup dengan baik di tanah leluhur yang kacau ini dan memenangkan lebih banyak harta. Aku menang, jangan mengecewakan Kapten." "Itu benar." Lin Huan mengangguk, dengan tekad di matanya. 3 tahun terlalu singkat untuk Seng Seng. Di dalam aula Kikixing, Zhongguang memandang Luo Feng dan Raja Dewa kelas 2, dan berkata sambil tertawa, "Idemu bisa diimplementasikan, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghindari banyak orang suci di luar." "Senior tolong bantu," Luo Feng berkata dengan hormat. "Tidak sulit untuk membantumu, tapi aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Zhongguang tampak serius. "Senior memiliki sesuatu untuk dikatakan. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik," kata Raja Dewa kelas 2. Zhongguang melambaikan tangannya,
Itu bukan masalah besar, jika dewa saya masih ada, jika Anda melawan dewa saya, Anda tidak perlu berbelas kasih, bahkan jika dewa saya jatuh, saya tidak akan pernah menyalahkan Anda. Senior, seru Luo Feng terkejut, Raja Dewa kelas 2 juga sedikit mengernyit. Jangan terlalu banyak berpikir, jika kamu bisa menyetujui permintaan terakhirku, aku, Zongkuang ingin berlutut dengan air mata di matanya. Luo Feng dan Raja Dewa kelas 2 dengan cepat berhenti. Senior, jangan lakukan ini, kami berjanji padamu. Aduh, Zongkuang menghela nafas. Aku tidak tahu banyak hal. Aku hanya berharap kamu tidak menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki karena aku. Setelah itu, Zongkuang berhenti berbicara. Luo Feng dan Raja Dewa kelas 2 mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Zongkuang hanya menutup matanya dan tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, Zongkuang dengan lembut membelai tangannya, ayo pergi. Luo Feng dan Raja Dewa kelas 2 tidak punya pilihan selain membungkuk hormat dan berjalan keluar. Di luar aula 7 bintang, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Boom! Gerbang aula Yi Kixing perlahan terbuka dengan aliran udara kacau yang kuat, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat ke dalam, tetapi tidak ada yang berani bergegas ke gerbang. Mereka semua mengharapkan seseorang untuk keluar dari situ. Namun, setelah waktu yang lama, tidak ada sosok yang keluar darinya. Boom! Pintu kuil ditutup lagi. Ada apa? Seorang Raja Dewa dari ras suci berteriak dengan bingung. Kenapa tidak ada yang keluar? Apakah manusia itu masih di dalam? Aula Yi Kixing masih berdiri dengan tenang, dan tidak ada gerakan. 5 bulan kemudian, di tempat yang sangat jauh dari Aula Yi Kixing, tidak ada orang kuat di sini, hanya aliran udara kacau yang tak ada habisnya. Salah satu aliran udara kacau tiba-tiba bertentangan dengan akal sehat dan jatuh secara vertikal dari udara ke tanah, berubah menjadi manusia-manusia lapis baja perak, itu adalah Luo Feng. Setelah mengembara selama 5 bulan, akhirnya aku melayang ke tempat yang aman ini tanpa ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Dewa kelas 2. Hahaha, Raja Dewa kelas 2 tertawa dan memukul Luo Feng. Kami berhasil pergi. Itu benar-benar milikmu. Ada juga unsur keberuntungan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku juga berusaha menghindari mendekati pembangkit tenaga listrik lain sebanyak mungkin. Jika tidak, jika ada orang bijak yang ingin menyerap aliran udara kacau ini dariku, maka aku akan terpapar secara langsung. Siapa yang mengira kita akan keluar saat kita membuka pintunya? Raja Dewa kelas 2 tertawa. Jika mereka diberitahu bahwa kita melarikan diri dengan mudah, mereka akan pasti marah, muntah darah. Luo Feng juga tersenyum. Luo Feng, apa rencanamu selanjutnya? Raja Dewa kelas 2 bertanya. Teruslah mengembara sendirian, mencari peluang, kata Luo Feng. Baiklah, kekuatanku telah meningkat, dan sudah waktunya untuk pergi ke tempat pusat. Raja Dewa kelas 2 menghela nafas pelan. Mulai sekarang, tempat pusat adalah panggungku. Keduanya mengangguk sambil tersenyum, dan akhirnya, pergi ke dua arah yang berbeda, di luar aula 7 bintang. Sosok lapis baja perak, Raja Dewa Dingin Suci, yang dipimpin oleh klan suci tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbisik, mungkinkah Luo Feng telah melarikan diri? Bagaimana mungkin? Mendengar gumaman Raja Dewa Dingin, Raja Dewa Suo berteriak. Tidak, itu mungkin. Dibo mengerutkan kening. Saat pintu terbuka barusan, dia menggunakan kemampuan kamuflasenya untuk berubah menjadi sesuatu yang tidak kita sadari. Semua Raja Dewa menjadi hitam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Dewa Suo sedikit mengernyit. Apalagi yang bisa kita lakukan? Menurut pendapatku, kita bisa dengan mudah membunuh semua manusia di sini. Seorang Raja Dewa radikal menunjuk ke perkemahan manusia, matanya penuh kegilaan. Diam! Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Divine King Secret Cult melirik dingin pada Divine King. Tunggu aku, sudah 5 bulan sejak terakhir kali pintu kuil dibuka. Maka jika Luo Feng melarikan diri, dia akan melarikan diri jauh. Tunggu, manusia, lebih baik kamu melarikan diri. Kalau tidak, ada jalan buntu. The Divine King Secret Cult melirik dengan dingin ke perkemahan manusia dan terus menunggu. Pada saat ini, di kam ras manusia, semua orang memiliki wajah serius, dan ras lain tidak tahu apa yang mereka katakan di aula konferensi sementara di dunia sumber. Source World, sebuah kafe bernama Pavilion Tingyu, memiliki ruang konferensi besar di lantai atas. Pada saat ini,
Ruang konferensi penuh dengan orang-orang yang disebut orang suci, dan Raja Dewa di atas berkata dengan gembira, Raja Dewa kelas 2 dan galaksi memanggil orang suci telah diwarisi dan telah berhasil pergi. Hidup, banyak orang suci bersorak, hidup Raja Dewa kelas 2. Bima Sakti sangat bagus, Raja Dewa di atas menekan dengan lembut dengan kedua tangan, dan tiba-tiba seluruh aula konferensi menjadi sunyi. Selanjutnya, kita harus pergi, Raja berkata, sangat mungkin bahwa klan suci akan bersatu dengan klan elemen untuk berurusan dengan kita, tetapi jika mereka mempertimbangkan kesempatan besar terakhir untuk bertarung, mereka seharusnya tidak menyerang kita sekarang. Aku paling takut ras puncak lainnya akan cemburu pada ras manusiaku. Begitu mereka melakukannya, ras suci dan ras elemen akan mengambil kesempatan untuk bertarung satu sama lain, kata Raja Dewa lainnya dengan cemas. Kami secara bersamaan mengerahkan kekuatan kami dan melarikan diri secara terpisah, sehingga sebagian besar dari kami bisa mundur. Kalajengking itu disebut suci, kamu disebut suci oleh kelompok bawahan. Apakah kamu diizinkan berbicara di sini? Atau, apakah kamu ingin menghancurkan kesatuan manusia kita? Seorang manusia suci yang disebut nama suci yang baru saja berbicara dengan keras. Menurut pendapat saya, semua orang akan terbang bersama secara mengejutkan, dan akan lebih mudah untuk mengungsi, kata seorang manusia kurus bernama Sein. Bisa, Baris, banyak orang bijak setuju. Oke, mari kita tunggu Ki Kixing Hall menghilang, dan semua orang akan segera mundur ke satu arah, kata Raja Dewa teratas. Itu benar, kita akan mundur pada saat yang sama ketika mereka memperhatikan Istana 7 Bintang, mereka akan tertarik oleh Istana Bintang 7 setidaknya sepersekian detik. Bahkan jika itu hanya sedikit waktu, itu sudah cukup untuk kita mundur. Raja Dewa lainnya mengangguk setuju. Setelah lebih dari 10 hari, Aula Yi Kixing benar-benar menghilang, dan perubahan mendadak menyebabkan semua kelompok etnis panik. Pada saat ini, semua suku yang disebut orang suci bertindak pada saat yang sama, dan mereka sudah dievakuasi jauh dalam sekejap. Kalau begitu Luo Feng benar-benar lolos, wajah Divine King Sacred Cold sangat dingin, dia menarik napas berat sebelum memberi perintah, mundur. Butuh waktu kurang dari 2 detik untuk Aula Bintang Yiki menghilang, dan banyak dewa dan orang suci yang dikelilingi oleh Aula Bintang Yiki menghilang dalam sekejap, seolah-olah sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tidak pernah berkumpul di sini. Sejak Luo Feng berpisah dari Raja Dewa kelas 2, dia telah mengarahkan Ruo Donggong menuju koordinat yang diberikan oleh Zong Kuang. Di jalan, bahkan ketika harta itu lahir, ada sedikit persaingan, kecuali jika auranya sangat kuat ketika harta itu lahir, akan berjuang untuk itu. Pada saat ini, napas yang sangat kuat meresap. Ya, Luo Feng menoleh ke samping ke satu arah, dengan sedikit kegembiraan di matanya, itu cukup jauh. Tapi aku bisa merasakan aura yang begitu kuat di sini. Ini adalah harta karun tingkat Raja Dewa yang tidak telari. Baiklah, mari kita coba peruntungan kita. Luo Feng berpikir sejenak, lalu menuju ke sumber nafas dengan kecepatan tinggi. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Luo Feng bergegas ke sumber nafas, suara pertempuran di kejauhan terdengar satu demi satu. Luo Feng melihat detektor dan berkata dengan sedikit tersenyum, ada 8 tim yang bertarung sekarang, dan di antara mereka, binatang suci berada di atas angin, kekuatannya adalah puncak dari yang suci, dan sepertinya tidak akan ada yang lemah. Luo Feng tersenyum, hanya saja tidak semudah itu mengancamku. Hei, Ruo Donggong berubah menjadi streamer dan bergegas menuju pertempuran. Pada saat ini, di sumber nafas, harta berbentuk cincin perlahan melayang, dan sebagian besar sudah muncul di tanah saat ini. Ledakan, 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 banyak serangan menyebar ke harta karun cincin, memercikkan sedikit asap, tetapi itu tidak mempengaruhi kecepatan kelahiran harta karun itu. Di kejauhan, aliran cahaya langsung mendekat, dan seorang pria kuat yang diselimuti baju besi berat muncul. Aura harta karun berbentuk cincin itu sangat kuat. Aku hanya tidak tahu untuk apa itu digunakan. Nada suara orang kuat berarmor berat itu sedikit bersemangat. Orang kuat ini sebenarnya adalah Luo Feng, dan baju besinya yang tebal sebenarnya adalah baju besi harta karun tertinggi dari Raja Dewa yang dirampok dari tangan Ske. Kapan orang-orang kudus dari almarhum mulai disebut orang-orang kudus? Orang-orang kudus dari kelompok etnis yang lemah ini akan berani merebut harta bersama kita, kata orang suci dari suku iblis dengan jijik.
Seorang pria yang terlalu komprehensif, sendirian, berani datang dan merebut harta karun itu bersama kita, kata orang suci ras manusia yang juga berkata dengan nada menghina. Luo Feng tertawa tercengang. Klan yang masih hidup memang klan yang lemah. Meskipun ada banyak orang suci, tidak ada raja dewa. Di mata klan yang kuat, kekuatan seperti itu tidak berbeda dengan semut. Hanya saja Luo Feng, keluarga yang bertahan, tidak mudah untuk dipusingkan sekarang. Kapan itu dimulai, itu tidak tergantung pada kekuatan untuk merebut harta karun itu. Itu tergantung pada nama untuk menentukan kepemilikan harta karun itu. Luo Feng tersenyum, memegang pedang hitam di tangannya, dan terbang menuju cincin berbentuk harta karun dengan kecepatan tinggi. Pisau perang hitam adalah pisau bayangan darah, tetapi warnanya telah berubah. Seorang bijak dari kelompok etnis yang lemah sebenarnya sangat arogan. Orang bijak puncak dari klan terkenal yang telah membenci Luo Feng sangat marah. Dia membawa tombak dan bergegas menuju Luo Feng. Tombak itu gelap gulita dan sepertinya menyerapnya cahaya biasa. Manusia ini, Luo Feng sedikit terdiam. Setelah memasuki tanah leluhur Chaos untuk waktu yang lama, karena dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya, Luo Feng juga telah bertarung dengan banyak manusia, tetapi dia tidak akan bertarung secara khusus, keras, dan dia juga tidak akan menyakiti mereka. Ya, Luo Feng diam-diam berkata, manusia yang disebut orang suci ini berpikir bahwa aku mudah diganggu, lebih baik menunjukkan kekuatan. Luo Feng memikirkannya, tubuhnya berubah menjadi pita dan terus-menerus berpindah-pindah melalui berbagai tim, dan orang suci panggilan manusia mengikuti dengan cermat. Tiba-tiba, Luo Feng tersenyum sedikit, dan mengayunkan pedangnya ke arah manusia yang disebut orang suci melintasi ras alien. Sinar pisau yang sangat tajam menyapu dengan kecepatan ekstrim, dan orang suci alien yang terjepit di antara Luo Feng dan orang suci manusia hanya punya waktu untuk berteriak, dan tidak ada fluktuasi kehidupan. Kekuatan cahaya pedang yang tersisa masih ada, dan itu menyerang manusia untuk disebut orang suci, menakut-nakuti manusia untuk menyebut mereka orang suci, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Luo Feng tersenyum dan mengambil mayat alien yang disucikan, mengabaikan pengudusan manusia. Pada saat ini, sebagian besar harta berbentuk cincin telah lahir, dan jumlah regu suci di lapangan telah meningkat menjadi 12. Ini milikku. Seekor binatang alien besar yang disebut Santa berubah menjadi pita dan bergegas menuju harta berbentuk cincin. Harta itu seharusnya adalah keluarga penjara kita. Dua pembangkit tenaga listrik keluarga penjara terbang dengan cepat. Luo Feng tidak ragu sama sekali. Tubuhnya berubah menjadi streamer dan bergegas. Orang pertama yang tiba di harta berbentuk cincin adalah seekor burung emas bernama Sein. Kecepatannya sangat cepat, dan dia mungkin setara dengan Luo Feng. Begitu dia mendarat, dia melepaskan Divine Power, dan Divine Power menyelimuti tempat harta karun berbentuk cincin. Pada saat ini, harta itu belum sepenuhnya lahir, dan dia tidak dapat mengenali tuannya. Namun, bagian yang belum lahir hanya menyumbang 0,01% dari seluruh harta, dan bahkan 0,01% ini, butuh 0,1 detik penuh untuk benar-benar lahir, dan 0,1 detik ini sudah cukup untuk Seng-Seng yang kuat yang cukup dekat untuk tiba. Dua orang suci dari aliansi 100 domain dan ras mekanik tiba tepat waktu, dan segera bertarung dengan burung dari ras binatang ilahi. Aku mengerti, mengambil keuntungan dari kesenjangan antara klaim burung dan klaim aliansi 100 domain sebagai orang suci. Orang suci yang dinyatakan oleh klan mekanik menangkap cincin yang benar-benar lahir, dan jejak kekuatan suci menembus ke dalamnya, tapi menemukan bahwa itu diganggu oleh kekuatan ilahi lainnya, tidak dapat mengenali tuannya dengan sukses. Dia dengan marah melihat burung-burung dari ras binatang dan menyatakan mereka suci. Burung yang disebut orang bijak itu melirik orang bijak dari ras mekanik, dan kesombongan di matanya tidak disembunyikan sedikitpun. Saling campur tangan dari ketiga nama suci ini mencegah harta ini jatuh ke tangan siapapun. Ketika semakin banyak orang suci datang, huru-hara pecah dalam sekejap, dan semua orang dengan panik menyerang musuh di sekitar mereka. Dan beberapa orang suci bahkan harus menghadapi serangan 7 atau 8 orang suci pada saat yang bersamaan. Kekuatan suci semua orang dengan panik menarik harta berbentuk cincin, dan tidak ada yang bisa memikirkan tuannya. Ada tim yang terus-menerus bergabung dari kejauhan, dan ada juga banyak orang kuat yang menonton dari kejauhan. Mereka lemah dan tidak berani datang untuk memenangkan harta karun, tetapi jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan bergegas tanpa ragu-ragu.
Pertempuran berlangsung selama 10 menit penuh. 2 dari puncak yang disebut orang suci jatuh, dan 39 dari bagian tengah yang disebut orang suci jatuh. Orang suci biasa tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran, jadi tidak ada korban orang suci biasa. Pertempuran itu sangat sengit, dan secara bertahap berubah menjadi huru-hara ribuan orang. Semakin banyak orang, semakin kecil kemungkinan untuk menangkap harta karun itu. Luo Feng sedikit mengernyit. Aku akan berhenti dulu, lalu membunuh dan menangkap harta itu nanti, akan ada lebih sedikit orang kuat yang menghadapi seperti itu. Selama waktu ketika dia datang ke tanah leluhur kekacauan, Luo Feng juga mencoba metode ini 2 kali. 1 kali dia berhasil, di lain waktu dia gagal, dan harta itu diambil oleh orang lain. Pada saat ini, Luo Feng mulai mundur dengan tenang, dan butuh lebih dari 1 menit untuk mundur ke tepi medan pertempuran, dan akhirnya terbang langsung ke kejauhan untuk menonton pertempuran. Yang sedikit mengejutkan adalah burung emas yang disebut binatang suci telah lama ditarik dari medan perang dan menunggu di sini. Burung emas itu menyerupai burung phoenix, tetapi ekornya sedikit berbeda. Dia melihat dengan dingin ke medan perang di kejauhan, dengan suasana penghinaan terhadap dunia yang tampaknya merupakan bawaan. Bahkan jika dia memperhatikan bahwa Luo Feng tidak jauh darinya, dia menghina. Coba lihat. Pertempuran berlangsung selama lebih dari setengah jam, dan jumlah orang suci dalam pertempuran berkurang lebih dari setengah. Tentu saja, tidak semua dari mereka jatuh. Banyak dari mereka mundur karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan harta dengan kekuatan mereka sendiri, dan beberapa memiliki ide yang sama dengan Luo Feng. Untuk sementara waktu, hanya 100 nama suci yang tersisa di lapangan untuk bersaing memperebutkan harta karun itu. Kekuatan orang-orang kudus ini tidak buruk. Mereka semua adalah orang-orang kudus puncak. Bahkan jika mereka dicegat dan ditangkap oleh orang-orang kudus yang lebih kuat, ada harapan untuk menyimpan harta itu. Luo Feng tersenyum, hanya saja itu tidak cukup untuk dilihat. Di depan saya, ratusan orang suci peringkat atas berjuang sepuasnya, membunuh langit dalam kegelapan. Tetapi lebih sering, beberapa puncak lemah yang disebut orang suci mundur dari medan perang. Semakin sedikit pembangkit tenaga listrik yang bertarung, dan semakin banyak pembangkit tenaga listrik memilih untuk pergi atau langsung berurusan dengan mereka yang telah mendapatkan harta karun di belakang mereka. Metode serangan saya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi kecepatan saya sangat cepat. Selama saya mengambil harta itu, saya akan dapat melarikan diri dengan lancar. Pada saat ini, harta berbentuk cincin telah beredar di tangan 5 pembangkit tenaga listrik. Tidak ada yang bisa mendapatkan harta berbentuk cincin sendirian selama lebih dari 0,0001 detik. Pada dasarnya, 2 atau lebih pembangkit tenaga listrik memegangnya pada saat yang sama. Sisanya disebut orang suci, dan hanya sesekali memiliki kesempatan untuk menyentuh mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenali tuan mereka melalui penetrasi kekuatan suci sama sekali. Pemilik harta berbentuk cincin, jika tidak ada yang lain, seharusnya muncul di antara 5 pembangkit tenaga listrik ini. Kekuatan dari 5 pembangkit tenaga listrik ini mirip dengan klaim Kang Luo sebagai orang suci. Luo Feng tersenyum ringan. Jika kamu ingin mendapatkan harta pada akhirnya, masih ada kekurangannya, jadi kamu hanya bisa memperjuangkannya. Kesempatan sekarang. Di lapangan, seorang bijak seperti simpanse dan seorang bijak dengan hanya kerangka di sekujur tubuhnya meraih cincin itu pada saat yang sama. Rak tulang, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Gorila memanggil yang suci memegang harta di satu tangan. Tangan yang lain mengepal, sarung tangan menutupinya, dan kerangka yang disebut tulang rusuk suci. Pergi. Aku takut tulangku terlalu keras. Jika kamu memukulnya, kamulah yang akan terluka. Kerangka yang disebut orang suci itu mengulurkan tangannya hanya dengan tulang, jari-jarinya sedikit terbuka, berubah menjadi 5 belati tajam, dan terjun langsung ke orangutan yang disebut tengkorak suci. Ledakan, klik, tulang putih disebut suci oleh orangutan, dan kepala orangutan yang disebut suci memiliki 5 lubang jari lagi, dan otak bunga putih terciprat. Orangutan itu memproklamirkan Santo untuk tertawa bukannya marah, karena dia merontokkan tulang dan memanggilnya Santo. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya orang suci yang memegang harta berbentuk cincin, dan orang utan kuat lainnya masih kekurangan jarak jauh darinya. Memanggil, orang utan itu mengatakan bahwa orang utan itu bertindak seketika, mencari arah, dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Santo dari klan orang utan telah mendapatkan harta karun itu. Cepat dan kejar, banyak orang bijak berteriak, dan ratusan orang bijak berubah menjadi pita dan mengejar mereka.
Tampaknya ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengan Luo Feng. Luo Feng juga segera menyusul. Orangutan yang bernama Santo itu melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Luo Feng. Jadi dari sudut pandang Luo Feng, ada banyak orang suci di depannya, menghalangi pandangan Luo Feng. Orangutan itu menyebut lokasi persis set. Namun, situasi ini dengan cepat membaik. Kecepatan Luo Feng sangat cepat. Pada saat ini, Donghua, Luo Feng sepenuhnya dikerahkan, dan semakin sedikit orang suci di depan, dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Semua orang suci mendukung, naik, dan terbang ke arah yang berlawanan dari Luo Feng. Suara kicau yang keras tiba-tiba terdengar, dan suara kicau itu sedikit mirip dengan suara kicau yang dibuat ketika klakson Luan Ming diaktifkan. Wasiat Luo Feng langsung dibombardir dengan keras. Hanya saja kehendak Luo Feng masih sangat kuat, sebanding dengan kehendak Raja Dewa di lapangan, jadi Luo Feng hampir tidak terpengaruh oleh serangan itu. Kehendaknya lebih kuat dari milikku, meskipun pada dasarnya tidak mempengaruhinya. Luo Feng masih dengan jelas mengenali perbedaan kehendak antara kedua belah pihak. Seekor burung emas terbang dari belakang, dan kecepatannya sangat cepat, melebihi Luo Feng. Mata emas yang dingin itu melirik Luo Feng dan mengabaikannya, tetapi terus meningkatkan kecepatan, mencoba untuk menyingkirkan Luo Feng. Saya ingin membandingkan kecepatan dengan saya, kata Luo Feng sambil tersenyum tipis. Saya tidak ingin mengejar orangutan itu terlalu cepat, dan saya ingin mengandalkan dia untuk membantu saya menyingkirkan beberapa orangutan, orang suci, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Tapi karena kamu akan bersaing denganku, dan sepertinya kamu akan mengejar orangutan lebih awal dariku, maka aku tidak akan memikirkan hal lain dan mencobanya. Luo Feng tersenyum dan mengeluarkan penelitian terbaru. Volume ke-6, Donghua, ditampilkan, dan armor sumber di tubuhnya juga cerah. Armor sumber memiliki sedikit peningkatan kecepatan. Ketika keduanya digabungkan, kecepatan tiba-tiba melonjak. Alasan mengapa burung emas memprovokasi Luo Feng adalah karena dia dan Luo Feng baru saja bangun pada saat yang sama untuk mengejar orangutan. Tetapi kecepatan Luo Feng sangat cepat, dan dia tidak mengejar Luo Feng sepenuhnya. Burung yang bangga mengatakan bahwa itu tidak dapat diterima olehnya. Pada akhirnya, dia menyerang Luo Feng dengan keinginannya, dan ketika Luo Feng sedikit terganggu, dia mengambil kesempatan untuk mengejar Luo Feng. Dia juga sedikit terkejut ketika melihat kecepatan Luo Feng melonjak saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pria kuat dengan baju besi berat, penampilan Luo Feng berubah, benar-benar memiliki kecepatan yang mengerikan. Faktanya, burung emas yang disebut orang suci juga memiliki kartu hall yang tidak mau dia gunakan. Dia mencibir, teknik rahasiaku tentang kecepatan. Bahkan jika aku bersaing dengan Raja Dewa dalam kecepatan, aku tidak akan terlalu jauh. Di belakang. Boom, kecemerlangan emas yang tak tertandingi muncul di belakang burung emas yang diproklamirkan sebagai orang suci, dan kecemerlangan emas melesat melintasi langit. Mempesona, memanjakan mata, seperti pelangi di langit. Ini adalah teknik rahasia warisan klan Luan. Beberapa orang bijak yang telah melihat orang lain melakukan teknik rahasia ini, atau telah melihat teknik rahasia ini melalui video, berteriak. Seekor burung yang terbakar seperti api yang disebut Seng bahkan lebih bersemangat berteriak. Salah satu teknik rahasia kecepatan terkuat di benua asal, Golden Luan mengejar matahari. Orang yang melakukan teknik rahasia ini tampaknya adalah orang bijak terkuat dari klan Luan. Bahasa Luan disebut orang bijak. Itu tidak salah. Itu dia, Luo Feng sedikit di depan saat ini. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia dapat dengan mudah mengetahui perubahan yang terjadi di sanktuari yang dikatakan Luan Yu. Apakah ini salah satu teknik rahasia tercepat? Luo Feng tersenyum, dan Luo Feng secara alami mendengar kata-kata yang diucapkan oleh orang bijak, sepertinya agak menantang. Kecepatan keduanya melonjak hingga ekstrim, tetapi Luo Feng sedikit lebih lambat. Volume ke-6, Donghua, tidak dapat dibandingkan dengan teknik rahasia ini. Luo Feng sedikit mengernyit, dan sepertinya dia sedikit berkarat dalam menggunakan teknik rahasia ini. Aku khawatir dia belum berlatih untuk waktu yang lama. Luan Ming yang merdu terdengar, dan Luan Yu berkata bahwa Seng dan Luo Feng telah membuka jarak yang dekat. Aku tidak menyangka skillnya akan kalah dari yang lain. Luo Feng menghela nafas pelan, memikirkan sayap besar di istana Ruodong. Sayap besar di istana Ruodong sedikit berkibar, seolah menanggapi Luo Feng. Kecepatan orangutan disebut suci juga baik. Selama penerbangan, sebagian besar panggilan suci telah dibuang.
Sangat disayangkan bahwa ada beberapa orang bijak yang kuat yang tidak dapat menyingkirkan mereka. Orang bijak Luo Feng dan Luan Yu adalah dua di antaranya. Orangutan bernama Sein ini sangat cemas saat ini. Dia sangat percaya diri dengan kecepatannya. Dia berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan orang suci lainnya, itulah sebabnya dia enggan untuk mundur dari kompetisi. Semburan kemauan menyerang orangutan Seng Sheng dengan raungan yang merdu. Sosok gorila yang disebut Sein tiba-tiba mandek, tetapi dia bangun dengan cepat, dan kecepatannya melonjak seketika. Namun, yang membuatnya putus asa adalah, bahwa Luan Yucheng hampir mendekati punggungnya, dan bahkan gas yang dihembuskan oleh Luan Yucheng menamparkan punggungnya dengan suhu panas. Ini adalah pikiran pertamanya, ketika dia memilih untuk melarikan diri. Alasan mengapa dia memilih arah yang berlawanan dengan tempat Luo Feng berdiri sebenarnya karena dia merasa Luan Yu yang berdiri tidak jauh dari Luo Feng dipanggil seorang suci. Klan Luan adalah cabang dari klan binatang suci. Orang-orang kuat dari klan ini secara alami baik dalam kecepatan dan kemauan, dan tidak ada orang kuat yang mau memprovokasi klan Luan yang kuat, karena klan Luan yang kuat dapat dengan mudah melarikan diri. Dan begitu mereka hilang, tidak mungkin untuk melarikan diri dari kehidupan mereka di tangan orang-orang Luan. Luan Yu disebut orang suci. Aku akan memberimu harta itu, kamu biarkan aku pergi. Oke, orangutan itu mengatakan bahwa dia bukan lawan Luan Yu, dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia buru-buru memohon agar bahasa Luan disebut suci. Keluarkan, Luan Yucheng berkata dengan dingin. Oke, orangutan itu berkata bahwa hati kudus tidak mau. Tetapi masih tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengeluarkan harta berbentuk cincin dan melemparkannya ke Luan Yu untuk menyatakannya suci. Luan Yu berkata bahwa ketika pikiran suci bergerak, jejak kekuatan ilahi melilit harta berbentuk cincin, dan sambil memegang harta berbentuk cincin, kekuatan ilahi menembus ke dalamnya. Pada saat ini, sesosok melintas, dan harta berbentuk cincin yang tergantung di antara Luan Yu Seng dan orangutan Seng Sheng menghilang. Harta itu milikku, Luan Yu berkata Seng melihat sekeliling dengan marah. Sosok yang memenangkan harta itu muncul tidak jauh, itu adalah Luo Feng. Luan Yu adalah orang suci. Kamu melambat, Luo Feng tersenyum dan menyimpan harta berbentuk cincin itu. Karena Luan Yu Seng harus menjaga jarak tetap untuk bernegosiasi dengan orangutan, kecepatannya pasti akan melambat. Cepat dan serahkan, Luan Yu berkata bahwa orang suci itu meraung marah, kalau tidak, kamu harus mundur dari tanah leluhur yang kacau sekarang. Luo Feng tersenyum, mengulurkan jarinya dan menunjuk ke bahasa Luan yang disebut Santo. Serangan kehendak yang menakutkan, disertai dengan raungan yang merdu, langsung turun pada kehendak suci Luan Yu. Keinginan Luan Yu untuk menyebutnya sebagai orang suci juga sangat kuat, dan teknik Lai Yuan, Luo Feng dan Luan Minghao tidak cukup untuk mengancamnya. Dan Luo Feng tidak ingin berurusan dengan klaim Luan Yu sebagai orang suci melalui teknik Lai Yuan, tapi dia hanya berharap bahwa klaim Luan Yu sebagai orang suci bisa sedikit mengganggu, jadi itu sudah cukup. Luan Yu berkata bahwa orang suci itu tidak bisa sepenuhnya mengabaikan serangan kehendak Luo Feng. Tentu saja, dia perlu memisahkan sebagian kecil dari kesadarannya untuk menghadapi serangan Luo Feng. Luo Feng mengambil celah sekecil apapun dan langsung mendesak bab Donghua, 6 volume. Tiba-tiba membuka jarak dari klaim Luan Yu untuk kesucian. Trik kecil, Luan Yu menyebut orang suci itu menghina, dan melihat Luo Feng yang jauh, Si meluncurkan, Luan emas mengejar matahari, dan segera mengejarnya. Orangutan yang disebut Santo itu melihat ke kejauhan Luan Yu yang memanggil Santo itu, dan menghela nafas pelan, harta hanya akan menjadi milik yang lebih kuat. Luo Feng memenangkan harta karun saat ini, dan kecepatannya sangat cepat, dan tidak jauh di belakangnya, seekor burung emas terbang dengan kecepatan lebih cepat. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka tidak berani mengejar sama sekali, atau mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Dalam hal kecepatan, aku tidak bisa dibandingkan dengan Luan Yu Seng Sheng. Dalam hal kekuatan, aku tidak boleh kalah darinya. Luo Feng dan Luan Yu Seng Sheng telah bertarung satu sama lain dalam jarak dekat, jadi mereka secara alami mengetahui kekuatan satu sama lain. Masuk akal bahwa bahkan jika dia mengejarku, akan sulit baginya untuk memenangkan harta dariku. Tetapi mengapa dia masih tidak mau menyerah? Luo Feng bingung, dan kemudian mendengus dingin. Jika kamu terus mengejarku, jangan salahkan aku. Sudah hilang? Luo Feng memiliki kekuatan binatang buas dunia dan pot untuk menghancurkan para dewa, jadi dia tidak akan takut dengan bahasa Luan ini.
Luan Yu berkata bahwa Zheng mengabaikan kata-kata Luo Feng dan masih mempercepat pengejarannya. Di depan ada barisan pegunungan yang bergulung-gulung, pegunungannya gundul dan tanpa tumbuh-tumbuhan. Luo Feng memanjat beberapa gunung tinggi dan berhenti. Luan Yu berkata bahwa Zheng juga berhenti, dan jarak antara keduanya kurang dari 10 km. Apakah kamu akan menyerahkan harta karun itu, atau kamu memilih untuk menggunakan tempat ini sebagai makammu? Luan Yu berkata pada Zheng Lengleng, tubuhnya perlahan mendekati Luo Feng. Tentu saja itu kuburan untukmu. Luo Feng tersenyum, dan ketika dia membalikkan tangannya, Blood Shadow Saber dipegang di tangannya. Luan Yu Cheng mendengus dingin. Tubuhnya berubah menjadi streamer, dan dia datang ke Luo Feng dalam sekejap. Kedua belah pihak bertarung dalam sekejap, dan Luan Yu berkata bahwa bulu Senggengen tampaknya telah berubah menjadi belati yang sangat tajam, di mana ujung bulunya sangat tajam, ruangnya dipotong seperti tahu. Luo Feng memegang pisau bayangan darah, terus-menerus menahan bulu-bulu yang mendekat. Dentang, 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 dentang. Pisau bayangan darah terus bertabrakan dengan bulu. Karena terlalu banyak bulu, Luo Feng hanya berani bertabrakan dengan salah satu dari mereka setiap kali, dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mundur untuk menghindari bulu lainnya. Pada saat ini, Luo Feng mundur selangkah demi selangkah. Luan Yu berkata bahwa dia menekan selangkah demi selangkah, dan Luo Feng sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tentu saja, yang disebut kerugian ini adalah bahwa kemampuan pertempuran jarak dekat Luo Feng jatuh ke dalam kerugian, dan kemampuan serangan jarak jauhnya masih belum diketahui, dan keinginan dan jiwa Luo Feng setara dengan klaim Luan Yu sebagai orang suci. Sebenarnya, dalam hal kemampuan bertarung jarak dekat, aku tidak akan kalah darimu. Luo Feng tersenyum, memegang Blood Shadow Saber di tangan kanannya dan membaliknya di tangan kirinya. Muncul di tangan Luo Feng. Embrio pisau ini adalah rampasan kemenangan Luo Feng atas TSK. Apakah itu pedang lain? Luan Yu berkata bahwa alis Zheng sedikit berkerut, dan dia terus mengepakkan sayapnya, memotong Luo Feng dengan ujung sayapnya yang tajam. Luo Feng, yang menggunakan dua pisau, akhirnya jauh lebih mudah untuk menghadapi serangan bulu lebat yang disebut Luan Yu sebagai Sein. Sekarang aku sudah mengumpulkan banyak, tapi sayangnya teknik pedang masih belum bisa menembus. Hanya saja kekuatan menggunakan pedang ganda dan pedang tunggal tidak banyak berubah. Luo Feng diam-diam berkata. Sama seperti Li Yangqian yang menggunakan 5.000 halaman kekuatan tidak jauh berbeda dengan menggunakan satu halaman. Dengan kekuatan Luo Feng yang meningkat, penggunaan pedang ganda Luo Feng tidak jauh berbeda dengan pedang tunggal. Sangat disayangkan karena pengaruh aturan tertinggi, Luo Feng tidak pernah bisa mencapai level 31 tanpa menggunakan booster apapun. Luo Feng menghela nafas pelan dan berpikir, langkah ke-30 bukanlah ambang batas, tetapi gunung yang menjulang ke awan. Siapapun yang ingin mendaki gunung ini membutuhkan akumulasi yang sangat mengerikan. Menghadapi perlawanan dari dua pisau Luo Feng, Luan Yu berkata bahwa Zheng tidak bisa mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Dia juga sedikit marah saat ini. Dalam tabrakan, dia memanfaatkan kekuatannya untuk mundur dan membuka celah pendek, jarak dari Luo Feng. Luan Yu memandang Luo Feng dan berkata, kamu adalah orang suci dari keluarga yang tersisa. Kekuatanmu sangat bagus. Tetapi perjalananmu ke tanah leluhur yang kacau telah berakhir. Jika kamu ingin disalahkan, kamu dilahirkan dalam keadaan lemah dan lemah, sisa makanan, tidak ada sepersejuta pun dari warisan klan binatang buas kita. Setelah dia selesai berbicara, perisai pelindung tak terlihat muncul di sekitar tubuhnya. Dengan persepsi Luo Feng, dia secara alami merasakan perisai pelindung ini. Ayah saya adalah Raja Dewa Luan Kong, dan ibu saya adalah putri tertua dari Raja Dewa Luan, Raja Dewa King Xuan. Harta berikutnya yang saya gunakan awalnya diberikan kepada ayah saya oleh kakek saya. Sangat kuat. Setelah Anda menyebarkannya, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Luan Yu berkata, sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memohon belas kasihan. Serahkan harta berbentuk cincin itu, dan aku akan melepaskanmu. Mendengar kata-kata Luan Yu sebagai orang suci, Luo Feng juga memikirkannya dengan serius. Dan kemudian Luo Feng tersenyum sedikit. Kamu memiliki cara seperti itu. Kamu telah menggunakannya. Mengapa repot-repot denganku sampai sekarang? Luo Feng tertawa. Kamu tidak dapat menggunakan harta itu sama sekali. Atau kamu harus membayar harga yang mahal untuk menggunakannya. Masalah besarnya adalah aku telah kehilangan beberapa harta.
Luan Yu berkata bahwa wajah Sein sedikit berubah, dan dia harus membayar harga tertentu untuk menggunakan harta ini. Tingkat kedua, Luan Yu memanggil raungan suci. Perisai pelindung tak terlihat di sekitar tubuhnya bersinar terang, dan lingkaran cahaya keemasan yang berpusat pada panggilan suci Luan Yu menyebar ke sekeliling, dan langsung menyelimuti area sekitarnya. Jutaan tahun cahaya. Luo Feng juga terselubung di dalamnya. Sebuah firasat buruk membanjiri hatinya. Perasaan bahaya seperti jarum menusuk jiwanya, membuat Luo Feng secara naluriah ingin melarikan diri. Panci penghancur, Luo Feng meraung di dalam hatinya, menekan pikirannya yang melayang, dan pada saat yang sama mengubah semua kekuatan sucinya menjadi kekuatan binatang buas dunia. Paru Luan berderit, dan tubuhnya sedikit gemetar, berjuang untuk mengucapkan beberapa kata. Yuanju, Huang Yu, wah. Luan Yu berkata bahwa bulu-bulu di tubuh Seng langsung tertutup lapisan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu cemerlang, dan kemudian cahaya itu menjadi semakin terang, dan akhirnya menusuk Luo Feng sampai tidak bisa membuka matanya. Kicau burung yang manis tiba-tiba terdengar. Luo Feng mendongak. Cahaya yang kuat membuat Luo Feng hanya melihat sepotong emas, dan tidak ada yang lain. Namun, dengan persepsi kuat Luo Feng, dia secara alami merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terbang melintasi langit. Lalu, langit, hujan. Cahaya menghilang dalam sekejap, dan Luan Yu berkata Seng masih berdiri di kejauhan. Bulunya tidak lagi cerah, dan wajahnya sangat jelek. Tiba-tiba, dengan wow, seteguk besar darah hitam keluar dari mulutnya. Luo Feng mengabaikan bahasa Luan yang menyebutnya sebagai orang suci, tetapi memandang ke langit dengan ekspresi serius. Dan tetesan hujan, yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Namun, menurut pandangan Luo Feng, tetesan hujan, macam apa itu? Itu adalah bulu emas setajam silet. Bulu-bulu ini, hanya mengambil satu. Saya khawatir itu cukup untuk menyebabkan kompetisi gila yang tak terhitung jumlahnya. Bulu-bulu itu jatuh perlahan. Jika Anda tidak tahu bahwa bulu itu mengandung kekuatan yang kuat, itu akan membuat orang merasa seperti gulungan gambar. Tapi Luo Feng jelas merasakan kekuatan di dalamnya. Dia ingin menghindarinya, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Luan Yu memanggil Seng Lengham, kamu bisa mengeluarkan kartu asku. Batuk, itu juga dianggap sebagai kekuatanmu. Batuk, batuk, batuk. Kekuatannya kuat, tapi tidak mungkin ada yang mengaku bisa menghadang. Batuk, batuk, batuk. Luan Yu berkata bahwa Seng terus batuk, dan setiap kali dia batuk, darah menyembur keluar, yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia terluka parah dan segera meninggal. Luo Feng dengan ringan membelai pot penghancur dewa di tangannya, dan berkata dengan lembut, coba kulihat, kartu truf siapa yang lebih menakutkan. Pada saat ini, ada gumpalan gas abu-abu gelap yang keluar dari mulut pot, menyebabkan aliran udara kacau di mana-mana di tanah leluhur mundur. Untuk sementara waktu, dengan Luo Feng sebagai pusatnya, dalam beberapa lusin tahun cahaya, tidak ada arus udara yang kacau. Luan Yu berkata Seng melihat gas abu-abu gelap, pupil matanya mau tidak mau menyusut, dan kekuatan sucinya juga sedikit stagnan. Dia merasakan krisis, dan setelah reinkarnasi tanpa akhir, firasatnya tentang krisis menjadi semakin akurat. Luan Yu Cheng mendengus dingin, tubuhnya sedikit gemetar, cahaya keemasan di seluruh tubuhnya tiba-tiba meredup, dan kemudian langsung berubah menjadi abu-abu. Dan kecepatan bulu yang jatuh perlahan tiba-tiba dipercepat, seperti panah dari seutas tali, menunjuk langsung ke Luo Feng. Pergi, Luo Feng melambaikan jarinya untuk menyebut Luan Yu sebagai orang suci, dan aliran udara abu-abu gelap yang tak berujung menyebar, dan dia akan menyentuh Luan Yu untuk menyebutnya sebagai orang suci. Aku, melindungi, batuk, 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 semua cara tak terkalahkan. Luan Yu berkata bahwa orang bijak tidak berani berbicara lagi. Dia sudah terluka parah, dan setiap kata dia mengatakan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Aliran udara abu-abu gelap berhasil menyelimuti Luan Yu, dan bulu-bulu tak berujung juga turun ke Luo Feng. Aliran udara abu-abu gelap perlahan menghilang, dan Luan Yu mengaku suci tetapi tidak terluka. Perisai tak terlihat di sekelilingnya memblokir semua aliran udara abu-abu. Ini sebenarnya adalah racun mayat. Energi perisaiku, sebenarnya turun hingga 80%. Luan Yu berkata bahwa dia terkejut, dan kemudian dia berpikir, meskipun keluarga yang masih hidup dianggap sebagai pengikut klan Ming, kelompok etnis, tetapi klan Ming tidak akan pernah menyerahkan racun mayat kepada klan yang masih hidup.
Apa yang terjadi? Luan Yu berkata Seng bingung. Tetapi rasa sakit yang parah di tubuhnya membuatnya tidak berani bertanya kepada pria kuat dari keluarga yang ditinggalkan. Luan Yu berkata bahwa Seng Wei menyipitkan matanya dan melihat ke tempat Luo Feng berdiri, yang diserang oleh bulu yang tak terhitung jumlahnya, dan juga menyebar ke tanah. Pada saat ini, debu beterbangan, dan sebuah sosok menjulang, kemudian sosok itu mengayunkan pedang, cahaya pedang menyala, semua asap menghilang dalam sekejap, dan sosok Luo Feng juga muncul. Pada saat ini, Luo Feng berdiri di harta karun seperti menara yang bobrok, pagoda itu hampir hancur total. Dari 4 dinding luar, 3 telah menghilang, dan yang lainnya juga bobrok. Dinding luar yang bobrok inilah yang menopang hanya sebagian kecil dari puncak menara yang dapat membuat orang tahu bahwa ini pada awalnya adalah harta istana seperti menara yang membuat banyak hati orang kuat. Melihat penampilan harta karun istana yang hancur ini, Luo Feng juga merasa sedikit tertekan. Ini adalah harta karun tipe istana yang disebut puncak para santo. Pangkatnya lebih tinggi dari istana Ruodong. Luo Feng juga menghabiskan beberapa waktu, banyak usaha untuk mendapatkannya. Secara umum, tidak ada cara khusus, dan harta karun tipe istana yang disebut puncak suci hanya dapat dirusak oleh Dewa Raja Lapangan. Tapi serangan bulu itu sebenarnya bisa menghancurkan harta karun seperti istana yang disebut puncak orang suci ini. Serangan bulu jatuh ke tubuh pada saat yang sama, itu pasti jatuh. Luan Yu memanggil orang suci itu sambil tersenyum, menunjuk ke arah Luo Feng dari kejauhan, dan berpikir dalam hatinya, lihatlah berapa banyak harta istana yang kamu sebut puncak orang suci untuk memblokir seranganku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bulu yang tak terhitung jumlahnya, seperti bila yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Luo Feng satu demi satu. Luo Feng tidak berani ceroboh sama sekali. Dong Hua tampil ekstrim, dan dia hanya bisa menghindari beberapa bulu. Ledakan, 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 ledakan. Luo Feng mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi gerakannya tidak sebanding dengan kecepatan bulu, dan dia hanya bisa dipukuli lagi dan lagi. Meskipun bulunya kuat, mereka tidak bisa jatuh pada Luo Feng pada saat yang sama. Ketika Luo Feng menghindar, Luo Feng juga mengenakan baju perang tingkat Raja Dewa. Selain itu, Luo Feng menggunakan baju besi sumber, yang setara dengan itu, untuk memakai 2 potong baju perang. Pertahanan yang kuat seperti itu masih melemahkan serangan bulu sampai batas tertentu. Namun, konsumsi kekuatan suci masih sangat besar. Jika bukan karena Luo Feng mengenakan harta karun tingkat Raja Ilahi, sehelai bulu akan cukup untuk menguras kekuatan ilahi Luo Feng. Adegan ini mengingatkan Luo Feng bahwa dia telah menggunakan sumber di dalam sayap Wu Yu untuk membantai lebih dari 8 juta binatang. Situasi saat ini sangat mirip, kecuali bahwa orang yang menggunakan kartu Hall yang sangat kuat telah menjadi lawannya, dan dirinya sendiri berubah menjadi salah satu dari 8 juta binatang dunia, seperti ikan di atas talenan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Luo Feng memiliki pertahanan yang kuat yang dapat menahan sedikit. Wajah Luo Feng sangat jelek, dia tidak bisa menghindari serangan ini sama sekali. Konsumsi Divine Power yang begitu mengerikan, bahkan jika Luo Feng menyerap ki ibunya 2 kali, dan Divine Power-nya sangat terisi kembali, dia masih benar-benar kewalahan. Kamu harus menghindari serangan ini, kekuatan suci tidak cukup, jika kamu diserang beberapa kali lagi, kamu akan mati. Luo Feng menggeram dalam hatinya. Percepat, percepat, Luo Feng dengan panik membakar kekuatan sucinya, dan kecepatannya terus melonjak, berharap untuk menghindari serangan bulu itu. Luo Feng tidak pernah begitu bersemangat untuk meningkatkan kecepatannya. Bunuh Wu, Luo Feng ingat sayap besar yang tergeletak diam-diam di istana Ruodong. Jika aku bisa menggunakan Wu Kill, aku pasti bisa menghindari serangan ini. Di salah satu cincin dunia Luo Feng, Istana Ruodong berdiri dengan tenang di sisi dunia ini. Di dalam, sayap besar berwarna kacau tiba-tiba bersinar terang. Cincin dunia melayang keluar, berkumpul di belakang Luo Feng, dan berubah menjadi 2 sayap, satu hitam dan satu putih. Kedua sayap itu seperti 2 potong kaca berwarna, yang membuat orang merasa sangat sia-sia, tetapi penuh kekuatan. Luo Feng terkejut dengan perubahan mendadak, dan kemudian Luo Feng terkejut menemukan bahwa kecepatannya telah meningkat. Kejutan, bergairah, Luo Feng tahu betul bahwa ini adalah bantuan yang diberikan oleh Killing Wu Yui. Pembantaian Wu Yui, harta pertama Luo Feng, itu seperti pelayan yang paling setia, tidak peduli seberapa kuat Luo Feng.
selalu ingin membantu Luo Feng. Dengan bantuan Wu Yuyi, Luo Feng akhirnya bisa menghindari sebagian besar sayap, dan dia sangat marah sehingga dia melompat lurus. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Luo Feng khawatir sepasang sayap itu tidak akan bertahan lama, dan Luo Feng tidak bisa membantu Luan Yu yang bersembunyi di perisai tak terlihat. Memanggil, Luo Feng berubah menjadi streamer dan terbang ke kejauhan, menghilang seketika. Hanya ada 2 jejak yang tersisa di udara, hitam dan putih. Kecepatannya telah meningkat lagi. Luan Yu berkata dalam hati, pikir Secret Heart, memalu perisai tak kasat mata dengan kedua tangannya. Dia sangat tidak mau. Tetapi dengan kecepatan yang Luo Feng keluarkan barusan, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak bisa mengikutinya, belum lagi tubuhnya yang sekarang terluka parah. Selanjutnya, saya harus meningkatkan kekuatan saya. Lain kali saya bertemu dengannya, saya pasti akan dapat menyelesaikannya. Luan Yu berkata bahwa hati suci berpikir, semua bulu di langit berkumpul, dan mereka melekat pada penutup pelindung, dan kemudian penutup pelindung menyusut, secara bertahap berubah menjadi titik cahaya, menyatu dengan alis Luan Yu. Dia melihat ke arah Luo Feng pergi, tubuhnya berubah menjadi pita dan terbang ke kejauhan. Meskipun dia gagal menangkap harta berbentuk cincin itu, Luo Feng telah membangkitkan semangat juang Luan Yu untuk menjadi orang suci, yang juga merupakan hal yang baik untuk orang suci yang sangat berbakat ini. Utara, di ruang kontrol utama harta istana berbentuk bola, 2 manusia bernama Seng Jing duduk bersila. Setelah waktu yang lama, salah satu orang bijak tiba-tiba berseru, Lin Huan, banyak orang bijak yang berkumpul di aula Kikixing tersebar, dan jumlah orang bijak di tanah utara akan meningkat. Selama waktu ini, banyak orang suci yang kuat pergi ke aula 7 bintang, kami juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan banyak harta, dan Anda juga mendapatkan 3 budak, tetapi di depan para orang suci puncak, masih sulit bagi kami untuk mempertahankannya, tubuh ilahi dan harta karun ini. Lin Huan juga sedikit mengernyit. Aku merasa kekuatan kita agak memalukan. Kuyu tersenyum, kami mencari tim yang berada di atas, tetapi kekuatan kami sedikit tidak mencukupi, dan sulit bagi mereka untuk menerima kami. Bagaimanapun, kami bukan rekan satu tim yang telah lahir dan mati sejak awal. Bahkan jika kita membawa mereka bersama kita, kita harus berbagi keuntungan dengan mereka, dan mereka tidak akan dapat membantu ketika mereka menghadapi musuh yang kuat. Kuyu menggelengkan kepalanya dan melihat ketiga pelayan yang memasuki ruang kendali utama dari tempat lain. Setelah ketiga pelayan itu masuk, mereka dengan hormat memberi hormat kepada Kuyu. Ketiga budak ini semuanya adalah orang suci tingkat menengah, satu adalah elemen ringan, satu adalah wanita dengan ekor berbulu, dan yang lainnya adalah pria botak bermata satu. 3 budak suci tingkat menengah ini tidak buruk, Lin Huan memuji. Banyak orang suci tingkat puncak tidak memiliki 3 budak suci tingkat menengah, tetapi kamu berhasil. Saya juga telah berlatih salah satu teknik rahasia jiwa terkuat manusia saya, 9 teknik rahasia penempaan. Meskipun saya hampir berhasil pada akhirnya, tetapi saya masih mendapat beberapa wawasan darinya, dan dikombinasikan dengan pemahaman saya tentang jiwa. Biarkan jiwaku menjadi begitu kuat, Kuyu berkata dengan bangga. Jiwaku sekarang lebih kuat dari beberapa puncak. Dalam hal pertarungan jarak dekat, kamu hanyalah orang suci biasa, tetapi jika menyangkut jiwamu, itulah puncak yang tepat untuk disebut orang suci, Lin Huan berkata sambil tersenyum. Bahkan jika dia telah mempelajari 9 penempaan, teknik rahasia, gelar orang kuat Suguo, kekuatan jiwa hanya sama. Kuyu menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan pembangkit tenaga listrik berjudul Kerajaan Su. Sebelum saya datang ke tanah leluhur yang kacau ini, saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Raja Manusia, dan dia pernah menyebutkan pembangkit tenaga listrik berjudul Galaksi yang disebut Sein, mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi. Kekuatannya saat ini sebanding dengan Raja Dewa. Sebanding dengan Raja para Dewa, Lin Huan terkejut. Dengan peringkat setinggi itu, dia ingat bahwa tidak lama sebelum aku menjadi orang suci, bagaimana dia bisa begitu kuat? Hahaha, Kuyu berkata sambil tersenyum. Dia menjadi orang suci dalam waktu yang lebih singkat dariku. Tetapi kamu jauh lebih lama dariku. Orang lebih gila daripada manusia, Lin Huan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Bang, harta karun istana berbentuk bola tempat Kuyu dan Lin Huan berada tiba-tiba diserang dengan kejam. Gelombang kejut yang mengerikan membuat istana bola memantul seperti bola, dan kemudian menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah menjadi kawah besar. Puff,
Semua orang di Istana Harta Karun mengatakan bahwa Sengdu memuntahkan seteguk darah, jelas terluka. Kekuatan ini adalah puncak kesucian. Kuyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke kejauhan. Detektor tidak menemukan apapun. Detektor pihak lain jauh lebih baik daripada kita. Wajah Lin Huan sangat serius. Tidak ada cara lain. Aku harus memanggil manusia terdekat untuk meminta bantuan melalui token komunikasi. Kuyu menyelinap ke token komunikasi dan mengaktifkan fungsi bantuan darurat. Menunda-nunda, Lin Huan berteriak, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan istana bola, menyebabkan istana bola terbang ke kejauhan. Namun, setelah terbang kurang dari 1 detik, seorang pria kuat dengan pola rahasia berwarna darah berdiri di depan istana bola dan melihat istana bola sambil tersenyum. Orang-orang kudus disebut orang-orang kudus, Kuyu meraung dengan marah. Ini masih puncak, wajah Lin Huan juga sangat jelek. Dua teman umat manusia, saya adalah orang suci dari orang suci. Orang suci itu berkata sambil tersenyum, kamu lemah, saya tidak ingin memperhatikan Anda. Tetapi saya memiliki anggota tim yang meminta saya untuk berurusan denganmu. Aku tidak ingin gagal memenuhi keinginan kecilnya. Segera, 7 sosok mengelilingi mereka lagi, menghalangi semua retret dari istana bola. Salah satu pria kuat yang diselimuti jubah hitam maju selangkah, saya meminta wakil kapten untuk berurusan dengan Anda. Jadi jika Anda ingin membenci, datang dan benci saya, hahaha. 3 dari puncak disebut orang suci, dan 5 di tengah disebut orang suci. Lin Huan menilai kekuatan lawan, dan nadanya penuh keputusasaan. Dengan kekuatan seperti itu, akankah ada orang kuat yang bersedia menyelamatkan kita? Kami tidak punya pilihan selain berharap ada tim terdekat yang dapat bersaing dengannya untuk datang menyelamatkan. Wajah Kuyu sangat serius. Dikatakan bahwa dengan bantuan Wu Yui, Luo Feng menyingkirkan klaim Luan Yu sebagai suci, dan terbang keluar dari gurun terpencil puluhan miliar tahun cahaya dalam satu tarikan napas sebelum perlahan berhenti. Bunuh Wu, Luo Feng membelai sayap hitam dan putih dengan lembut, matanya sangat rumit. Tiba-tiba, sayap berubah menjadi bintang, dan sepasang sayap perak muncul di depan Luo Feng. Tuan, suara yang akrab terdengar, pembunuhan Wu benar-benar kamu. Luo Feng terkejut karena sayap perak ini adalah roh dari sayap Slater Wu. Tuan, pembunuhan Wu mengecewakan Anda, energi internal sayap sangat kacau, dan ada terlalu banyak kerusakan internal, saya tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Sayap perak sebenarnya sedikit sedih. Saya akan segera dapat mengenali Tuhan, dengan bantuan saya, situasinya pasti akan menjadi lebih baik, kata Luo Feng tegas. Sulit, nada suara Jiwo penuh dengan kesedihan, sayap-sayap secara bertahap telah dihancurkan, dan ini hampir tidak dapat diubah. Di masa depan, saya tidak akan menjadi satu-satunya roh dalam harta itu, dan situasinya akan lebih buruk. Kamu pergi. Luo Feng memahami kata itu dengan tajam dan bertanya dengan cepat, mengapa kamu pergi? Tuan, saya minta maaf. Saya tidak bisa kembali ke sayap, tidak mungkin bagi saya untuk kembali kali ini. Energi kacau akan mengusir saya, di dalam sayap, tidak ada tempat untuk saya. Sayap pembunuhan Wu roh nada suaranya penuh penyesalan. Tidak, Luo Feng panik. Sejak era tanpa akhir, Luo Feng tidak pernah begitu panik. Pembunuhan Wu, bagaimana Anda akan terus ada? Sayap perak berayun dari sisi ke sisi dan sepertinya menggelengkan kepalanya. Masih ada 72 jam. Kecuali saya dapat kembali ke sayap, atau ada hal lain yang sementara dapat menahan saya, jika tidak, saya akan benar-benar menghilang. Itu tidak benar, Luo Feng memejamkan matanya kesakitan dan berbisik. Setelah itu, Luo Feng menggali sejumlah besar item sekaligus, seperti pisau bayangan darah, armor pertempuran tingkat Dewa Raja, gada harta karun tertinggi tingkat Dewa Raja, dan bahkan mengeluarkan 7 peta bintang dan papan catur, dan harta yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh potongan besar gurun. Pada saat ini, Luo Feng bahkan tidak mempertimbangkan apakah melepaskan begitu banyak harta di dunia luar akan menarik keinginan dari pembangkit tenaga listrik yang lewat. Kemudian Luo Feng bertanya dengan cemas, pembunuhan Wu, lihatlah, apakah ada barang yang bisa kamu percayakan untuk sementara waktu? Tuan, singkirkan harta karun ini, Anda telah bekerja keras untuk hal-hal ini. Jiwo tidak memeriksa barang apapun, ayo pergi ke istana Ruo Dong untuk memeriksanya. Luo Feng mengangguk, dan istana harta karun kecil di sebelahnya naik ke udara, langsung menjadi lebih besar, mencapai ketinggian 1 tahun cahaya, dan kemudian kekuatan hisap yang kuat meletus,
menyedot semua harta karun yang tersebar di gurun ke dalam harta karun. Kemudian Luo Feng memasuki istana Ruodong dengan semangat pembantaian Wu Yuyi. Di dalam istana Ruodong, pembunuh roh Wu Yuyi dengan hati-hati memeriksa semua barang milik Luo Feng, menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dipercaya. Luo Feng memejamkan matanya, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu lebih suka mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Tuan, dalam hal ini, saya tidak bisa tidak menyelamatkan Anda. Roh Wu Yuyi seperti anak yang optimis. Tuan, jangan khawatir, sayapnya masih ada, dan roh baru mungkin masih lahir. Tetapi perannya justru sebaliknya, ini adalah yang termuda, dan tuannya tidak perlu sedih. Bunuh Wu, Luo Feng tidak berani menatap peri optimis itu. Masih ada jalan, Luo Feng diam-diam berkata, dan kemudian jejak kesadaran memasuki token komunikasi. Di ruang token, sosok emas dengan hormat berkata, "Halo, Galaksi adalah orang suci, ada yang bisa saya bantu?" "Bantu aku menghubungi Yang Mulia Raja Dewa Su," kata Luo Feng. Mata sosok emas itu berbinar, "Saya menghubungi Raja Dewa Asahi, harap tunggu." Memanggil, sejauh mata sosok emas mencapai, layar besar muncul tidak jauh di depan, dan seorang pria berpakaian mewah muncul di layar, itu adalah Su Hua, Dewa Asahi. "Luo Feng, sejak memasuki tanah leluhur yang kacau, ini pertama kalinya kamu datang kepadaku, apakah kamu mengalami masalah?" Su Hua berkata sambil tersenyum. "Yang Mulia, tidak mungkin Luo Feng datang untuk menemukan Yang Mulia." Luo Feng menghela nafas, sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin merepotkan Su Hua. "Tidak apa-apa, katakan padaku, jika aku bisa membantumu, aku pasti akan membantumu," kata Su Hua. Luo Feng mengangguk dan dengan cepat menjelaskan situasinya. Su Hua tertawa ketika mendengarnya, "Saya benar-benar punya solusi untuk ini." Luo Feng sangat gembira dan buru-buru bertanya. Su Hua menunjuk ke kekosongan dari jauh, dan kekuatan suci dihubungkan oleh benang untuk membentuk objek persegi. Ini adalah kubus ajaib penyegel kekosongan, ada 26 ruang kecil, dan setiap ruang adalah ruang penyegelan. Namun, ini bukan harta penyegelan biasa. Su Hua tersenyum, "Ini adalah 3 generasi leluhurku, salah satu harta penyelamatan yang tertinggal. Apakah itu orang yang terluka parah atau barang-barang lainnya? Selama kamu masuk ke sini, kamu bisa mendapatkan perawatan." Luo Feng terkejut, dia tidak menyangka harta ini begitu kuat. "Harta ini tidak berguna bagiku. Jika bukan karena fakta bahwa harta Seng Rongtian tidak dapat diberikan kepada orang lain, aku ingin memberikannya kepadamu secara langsung," kata Su Hua sambil tersenyum. Luo Feng mengangguk, "Kalau begitu, haruskah aku mengirim roh bersayap ke sana?" "Datanglah ke tanah pusat." Su Hua menggelengkan kepalanya, "Aku akan pergi ke sana, tanah pusat penuh dengan bahaya, dan ada banyak dewa dan raja di mana-mana. Kamu tidak boleh datang ke sini, dan dalam 3 hari, kita jauh, dan dengan kecepatanmu, kita akan bertarung. Tidak buruk untuk bisa mengejar sepertiga dari jalan, dan itu tidak akan datang kepadaku sama sekali." Luo Feng tercengang, mendengarkan apa yang dikatakan Su Hua, kecepatannya tidak sebaik miliknya. Anda harus tahu bahwa kecepatan Luo Feng sudah yang terkuat di antara orang-orang kudus, dan meskipun Su Hua adalah raja para dewa, ia hanya dapat menunjukkan kecepatan orang-orang kudus di tanah leluhur yang kacau ini, lebih dari 2 kali lipat Luo Feng. Melihat ekspresi Luo Feng yang sedikit bingung, Su Hua tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Luo Feng, dan dia tersenyum sedikit. "Marsekal Luo, jangan meremehkan saya, selama periode proklamasi saya, seluruh proklamasi benua asal melihat saya, harus mengambil jalan memutar sampai saya tiba di sana." Luo Feng tersenyum dan berkata, "Itu karena aku tidak bertemu denganku." "Oh," Su Hua terkejut, "kamu sepertinya tidak yakin, jadi sepertinya aku harus memberimu pelajaran." "Tidak apa-apa, aku akan memberimu koordinatnya." Luo Feng tersenyum, dan kemudian memberitahu Su Hua koordinatnya. "Ya, saya juga akan memberitahu Anda koordinat saya. Kami bergegas ke koordinat satu sama lain, dan kami bisa bertemu di tengah jalan." Su Hua juga memberitahu koordinat Luo Feng. "Tunggu, jangan menangis jika kamu kalah." Su Hua melambaikan tinjunya, menunjukkan ekspresi ganas, dan kemudian menutup komunikasi. Luo Feng melihat ke layar tanpa gambar dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Pada saat ini, Su Hua sedang duduk di harta istana bersama beberapa raja dewa lainnya. Aura harta karun yang kuat meresap, dan semua dewa melihat ke kejauhan.
Su Hua tiba-tiba bangkit dan mengepalkan tinjunya dengan hormat pada para Raja Dewa lainnya. Maaf semuanya, saya tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi harta karun ini. Saya harus meninggalkan tim dengan tergesa-gesa, dan saya tidak akan bisa untuk kembali ke tim dalam waktu sekitar 6 atau 7 hari. Kakak Su Hua, kita akan tiba di sumber nafas sekarang. Mengapa kita terburu-buru meninggalkan tim? Kemana kita akan pergi? Seorang Raja Dewa dengan mantel bulu serigala bertanya. Raja Dewa sebenarnya adalah Raja Yuan. Saudara Yuan, saya harus pergi ke Tanah Utara. Salah satu teman saya mengalami kesulitan, kata Su Hua. Tanah Utara terlalu jauh. Jika Anda harus melakukan perjalanan bolak-balik dalam beberapa hari, Anda harus menggunakan satu pikiran semesta. Kekuatan suci Anda sangat berharga. Anda tidak perlu khawatir tentang perjalanan pulang. Terbang perlahan selama beberapa dekade. Kami akan pergi ke pusat. Aku akan membawamu kembali dari ujung bumi, kata Raja Yuan. Raja Dewa lainnya sedikit mengernyit. Melihat adegan ini, Su Hua merasa sedikit ragu di dalam hatinya. Pergi saja, aku di sini, Raja Yuan melambaikan tangannya. Oke, Su Hua mengangguk, tidak lagi ragu-ragu, dan terbang keluar dari istana, dan kemudian menyebarkan pemikiran tentang kosmos, dan langit berbintang kosmik yang tak berujung menutupi area yang luas. Kemudian sosok itu menghilang dan muncul dalam jarak yang sangat jauh dalam sekejap, dan pusat alam semesta Yinian juga bergeser, dan sosok Su Hua menghilang lagi, dan kemudian muncul kembali di jarak yang sangat jauh. Luo Feng juga bergegas ke target Su Hua dengan kecepatan tinggi, tapi bagaimana kecepatan terbangnya bisa dibandingkan dengan kecepatan teleportasi Su Hua? Teleportasi Su Hua mungkin cukup untuk membawa penerbangan Luo Feng selama 1 jam. Keduanya dengan cepat mendekat, 2,5 hari telah berlalu, dan Luo Feng, yang sedang terbang, tiba-tiba memikirkan makhluk kosmik yang menutupi seluruh area. Ini dia, penampilan Luo Feng berubah dengan tenang, menjadi penampilan aslinya. Memanggil, seorang pria berjubah merah dengan pelek emas muncul di depan Luo Feng, itu adalah Su Hua. Yang mulia telah datang sejauh ini, dan Luo Feng sangat berterima kasih, Luo Feng sangat berterima kasih. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak pujian, langsung saja ke bisnis. Su Hua melemparkan harta karun kubus. Luo Feng buru-buru mengikuti, tanpa banyak bicara, jejak kekuatan ilahi menembus ke dalamnya, pengakuan master berhasil, dan pesan kuno dituangkan ke dalam kesadaran Luo Feng. Tanpa ragu-ragu, Luo Feng langsung memasuki istana Ruodong, dengan lembut mengambil roh Wu Yui yang sekarat, membuka ruang harta karun kubus, Feng Shu Rubik's Cube, dan mengirim roh Wu Yui ke dalamnya. Ekspresi menyakitkan dari roh Wu Yui langsung rileks, dan dia berbaring diam di ruang itu. Ini memang pekerjaan yang membanggakan dari 3 generasi leluhur Seng Rongtian. Ini memiliki siklus mandiri di dalam dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Tidak peduli seberapa parah kekuatan atau harta itu dipukul, mereka dapat dipelihara di sini. Luo Feng menghela nafas. Fungsi harta seperti itu sangat langka di benua asal, belum lagi unik. Segera, Luo Feng berjalan keluar dari istana Ruodong dan berterima kasih kepada Su Hua lagi dan lagi. Feng Shu Rubik's Cube, ini akan ditempatkan bersamamu untuk saat ini. Jika kamu melihat senior itu, tolong minta dia untuk membantuku melihat apakah itu bisa diperbaiki. Su Hua menghela nafas pelan dan meletakkan cincin dunia dilempar ke Luo Feng. Luo Feng menangkapnya, sedikit bingung. Jika Anda dapat memperbaiki dan membutuhkan bahan, gunakan bahan-bahan ini. Su Hua berkata, Anda dapat mengambil bahan-bahan ini sesuka Anda. Ya, Luo Feng mengangguk. Luo Feng, lakukan yang terbaik, kumpulkan lebih banyak kekuatan di tanah leluhur yang kacau ini, dan adalah mungkin untuk menerobos menjadi raja para dewa dalam satu gerakan, tetapi premisnya adalah bahwa Anda harus menyelamatkan hidup Anda. Setelah Su Hua selesai berbicara, sosok itu berubah menjadi pita dan terbang dengan kecepatan ekstrim. Luo Feng melihat Su Hua pergi, tubuhnya juga berubah diam-diam. Jauh lebih jauh dari tujuan di sini, Luo Feng tersenyum ringan, tapi itu tidak banyak, hanya tambahan 70 hingga 80 hari perjalanan. Segera, Luo Feng terus terbang menuju target. Luo Feng mungkin tidak menyangka bahwa karena keterlambatan ini, dia juga bertemu dengan 2 orang jenius yang sangat luar biasa. Tepat setelah Luo Feng terbang dengan kecepatan tinggi selama sehari, pesan mara bahaya datang melalui token komunikasi. Saya dipanggil Seng Kuyu dari negara Qin, dan saya dan negara Ming bernama Seng Lin Huan diserang oleh tim pembangkit tenaga alien.
Tim pembangkit tenaga alien disatukan oleh ras suci dan ras elemental. Ada 3 orang suci tingkat puncak dan 5 orang suci tingkat menengah. Ini adalah posisi koordinat. Lin Huan dan aku sama sekali tidak bisa berurusan dengan tim ini. Situasinya sangat kritis. Aku berharap tim suci-suci dari ras manusia kita dapat membantu dan membantu Lin Huan dan aku. Kuyu, Luo Feng ingat nama orang bijak yang pernah diminta oleh Raja Manusia untuk membantunya ketika dia melihat nama itu adalah Kuyu. Mungkinkah itu orang yang sama? Luo Feng sedikit merenung, lalu mengubah arahnya dan bergegas ke koordinat yang diberikan oleh Kuyu. Luo Feng telah berkeliaran di tanah leluhur Chaos begitu lama, dan dia telah bertemu 7 orang yang meminta bantuan. Di antara mereka, 6 kali Luo Feng bergegas untuk membantu, 5 kali penyelamatan berhasil, dan 1 kali ketika Luo Feng bergegas, pertempuran telah berakhir. Waktu saya tidak pergi membantu belum lama ini karena saya ingin bertemu Su Hua lebih awal dan sedang terburu-buru, jadi tidak ada bantuan. Saat ini, Kuyu dan Lin Huan memang sangat cemas. Semua pelayan Kuyu tewas dalam pertempuran kecuali 3 sekolah menengah utama. Bahkan untuk 3 pelayan kelas menengah utama, situasinya tidak optimis, terutama elemen cahaya yang disebut suci, dan napasnya sangat lamban. Situasi menjadi semakin kritis. Tetapi penyelamatan tertunda. Kuyu menggertakkan giginya dan mengeluarkan perintah kepada Sein elemental cahaya melalui jiwanya. Pilih musuh untuk disebut Sein, buru-buru padanya dengan seluruh kekuatannya, lalu meledakkan dirinya sendiri. Kemudian biarkan Lin Huan dan yang lainnya berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh ledakan itu. Sein of Light Elements dengan liar membakar tubuh Divine dan bergegas menuju Sein of Wind Elements. Sein of Wind Elements tampaknya tahu apa yang ingin dilakukan Sein of Light Elements. Klan suci yang belum pernah melakukan apapun sebelumnya mengulurkan jari, tali emas melilit langsung di sekitar elemen cahaya yang disebut suci, dan mengikat elemen cahaya yang disebut suci dengan kuat. Hiruk-pikuk pembakaran kekuatan ilahi juga langsung tenang. Elemen cahaya tercengang, dan Lin Huan, Kuyu dan yang lainnya juga terkejut, dan orang suci pihak lain menunjukkan senyum main-main. Cahaya yang memancar dari tubuh ilahimu terlihat sangat tidak nyaman. Puncak klan suci merentangkan telapak tangannya dan mengguncangnya dengan ringan. Tali emas segera dikencangkan, dan armor perang di luar Light Elemental Sein terjepit dan meledak dalam sekejap. Armor perang keras tidak bisa menahan ekstrusi tali, belum lagi tubuh dewa yang relatif rapuh. Di bawah tekanan tali, itu dipotong terbuka seperti tahu, dan ruang kacau di tubuh elemen cahaya dihancurkan. Orang-orang kudus mengambil kembali tali itu, menunjuk Lin Huan dan Kuyu, yang ketakutan, dan berkata kepada 5 orang suci tingkat menengah. Beri kamu 5 detik untuk bertarung, dan dalam 5 detik, aku akan membersihkan medan perang. Ya, 5 orang suci tingkat menengah menjawab dengan penuh semangat. Seberapa cepat pertempuran suci, 5 detik sudah cukup untuk menyelesaikan pertempuran. Puncak tim ini adalah 2 orang suci dan 1 elemen kayu. Di antara mereka, orang yang menggunakan tali tadi adalah kapten tim ini, dan dia juga yang terkuat. Nama bayangan itu disebut orang suci, dan dia datang ke negara orang suci yang paling kuat kedua, kerajaan Anda, dan dia juga keturunan Raja Dewa kerajaan Anda. Dan wakil kapten yang mencegat Lin Huan dan yang lainnya pada awalnya bernama pembunuhan Ming Seng, dari kerajaan pembunuhan para orang suci. Kerajaan para dewa ini memiliki 2 Raja Dewa, satu adalah Raja Dewa Pembunuh Naga, dan yang lainnya adalah Raja Dewa Pembunuh Naga. Adalah Raja Dewa Pembunuh Iblis. Ada banyak bawahan yang disebut Sein, dan mereka semua menggunakan kata slaying untuk menambahkan nama negara kerajaan Tuhan dengan banyak kekuatan yang kuat. Misalnya, pembunuh ini disebut Sein, yang merupakan nama dari kerajaan Ming, ras manusia. Justru karena inilah banyak orang kuat tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang kuat di negara ini. Adapun yang lainnya, negara kayu dalam keluarga elemen disebut suci, dan gelarnya adalah Ok Ganjil dan disebut suci, kekuatannya lebih kuat dari Jiming, tetapi statusnya jauh lebih rendah. Bagaimanapun, ras suci adalah penguasa ras elemental. Pada saat ini, bayangan yang disebut Seng menggelengkan kepalanya, manusia adalah sampah, dan tidak ada mata untuk itu. Terakhir kali, nama orang suci itu bagus, tapi sayangnya dia lolos pada akhirnya. Jiming mengatakan bahwa nada orang suci itu penuh dengan penyesalan. Di lapangan, karena jatuhnya Sein elemental cahaya, hanya ada 4 orang suci tingkat menengah yang tersisa di sisi Kuyu,
sementara sisi lain memiliki 5 orang suci tingkat menengah, dan jumlahnya telah jatuh di belakang. Dan setelah pertempuran sebelumnya, Lin Huan, Kuyu, dan 2 budak kelas menengah telah terluka parah, ditambah perubahan mental yang disebabkan oleh jatuhnya elemen cahaya. Kemenangan sudah terlihat dengan sendirinya. Tidak bisa menyerah, Kuyu berkata dalam transmisi suara, penyelamatan akan segera datang, tunggu. Itu benar, penyelamatan sangat dekat dengan kita. Kita dapat bertahan selama 5 detik ini. Lin Huan tidak tahu bahwa Kuyu hanya menghibur semua orang. Tetapi ini sudah menjadi harapan terakhir, dan tidak ada yang ingin memadamkan yang terakhir. Harapan, harapan. Sudah waktunya untuk meninggalkan tanah leluhur kekacauan. Jadi biarkan aku pergi dengan hormat. Keengganan di mata Lin Huan tersapu, digantikan oleh tekad yang tak tergoyahkan. Tubuh ilahinya terbakar dengan panik, dan tubuhnya berubah menjadi pita, terus-menerus mendekati klan suci untuk menjadi suci. Melihat pemandangan ini, Kuyu tersenyum tak berdaya, mungkin, ini adalah pilihan terbaik. Tubuh Dewa Kuyu juga terbakar dengan liar. Shadow mengatakan alis suci berkerut, hanya ingin menggunakan tali emas, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa bidang cahaya bintang yang tak berujung menyelimuti sekitarnya. Puncaknya disebut harta domain tingkat suci, dan bayangannya disebut suci untuk membuat penilaian. Siapa? Teriaknya keras. Itu hanya orang suci yang lewat, sebuah suara datang dari lapangan. Jadi, kamu ingin ikut campur dalam pertempuran antara kita dan manusia. Bayangan yang disebut Sein juga melepaskan harta jenis alam, dan 2 harta jenis alam bertabrakan, dan mereka tidak bisa membedakannya. Bayangan yang disebut orang suci itu memberi isyarat dan meminta Ming Ming dan Oki memanggil orang suci itu untuk berurusan dengan Lin Huan dan yang lainnya. Kedua orang bijak puncak menerima perintah dan segera terbang, mencoba membunuh Kuyu dan Lin Huan. Kalian berdua, jangan bertindak gegabah, sesosok terbang dengan kecepatan tinggi dan berhenti di tengah. Setelah melihat sosok ini dengan jelas, semua pembangkit tenaga listrik terkejut. Sosok ini hanya memiliki tulang di sekujur tubuhnya, dan di 2 rongga mata yang berlubang, 2 api hantu, 1 merah dan 1 biru, sedang menyala. Ming, dunia bawah disebut suci. Oki tidak percaya bahwa orang-orang suci dari dunia bawah akan membantu manusia. Faktanya, nama orang suci yang diproklamirkan oleh klan Ming diubah oleh Luo Feng. Luo Feng awalnya ingin menjadi klan iblis, tetapi dia berpikir bahwa klan iblis pada dasarnya bertarung bersama dengan 1 klan iblis dan 1 klan hantu. Luo Feng hanya 1 orang, dan dia tidak bisa mengubah 2 orang kuat. Jangan kaget, kamu akan terbiasa di masa depan, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Aku akan terbiasa di masa depan, elemental powerhouse, yang diselimuti jubah hitam dan tidak tahu elemen apa itu, mengucapkan kata-kata ini dengan ragu. Beberapa nama orang suci juga terus memikirkan arti kata-kata Luo Feng. Anda harus tahu bahwa dunia bawah adalah pengikut iblis. Mendengarkan arti dari pembangkit tenaga iblis, tampaknya akan terjadi di masa depan bahwa dunia bawah akan menyelamatkan umat manusia. Mungkinkah dunia bawah dan manusia bersatu? Atau apakah itu iblis di balik dunia bawah, manusia bersatu? Orang-orang kudus mengklaim bahwa semakin mereka berpikir, semakin salah mereka, dan mereka terus berpikir liar. Faktanya adalah bahwa Luo Feng sengaja mengatakan ini untuk mengganggu pikiran mereka. Setelah mengatakan ini, Luo Feng mengirim transmisi suara ke Kuyu dan Lin Huan, meminta mereka untuk berurusan dengan orang suci tingkat menengah. Segera, pisau bayangan darah Luo Feng berayun 2 kali, dan 2 lampu pisau Qian perlahan melayang ke arah orang suci yang disebut orang suci dan elemen angin. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia bergegas langsung ke 3 puncak. 2 lampu pedang Qian menghancurkan ruang kacau dengan 2 nama orang suci secara langsung dengan suara yang mengejutkan. Pihak lain hanya memiliki 3 orang suci tingkat menengah yang tersisa. Sisi Lin Huan tiba-tiba rileks. Bayangan yang disebut orang suci itu memandang Secret of the Underworld yang terbang ke arahnya, mendengus dingin, mengulurkan jarinya dan menunjuk ke Luo Feng, dan tali emas langsung melilit Luo Feng. Tali ini sebenarnya adalah harta karun tingkat Raja Dewa. Luo Feng segera menilai tingkat tali ini, lebih baik tidak melawannya dengan sembarangan. Luo Feng berpikir, dan memainkan volume kelima, Donghua, sosok itu langsung berubah menjadi hantu dan lolos dari kejaran tali. Ini bukan jaringan Qin Han, dan kamu bukan Oliver Buff. Luo Feng diam-diam berpikir, mengingat adegan pertempuran dengan Oliver Buff. Pada saat itu,
Oliver Buff juga menggunakan metode yang sama, dan Luo Feng mengandalkan kecepatan yang dikalahkan Oliver Buff, dan dalam kehidupan nyata, Luo Feng memiliki banyak cara untuk menghadapi metode ini. Luo Feng tersenyum sedikit dan mengeluarkan harta istana berbentuk kapal perang. Begitu kapal perang keluar, itu menjadi sangat besar, mencapai 30 tahun cahaya dalam sekejap mata. Di tali emas, kecepatan tali turun tajam. Aku ingin membatasi tali pengikat nagaku seperti ini. Bayangan yang disebut Sein tersenyum sedikit, dan juga membuang harta karun berbentuk piramida seperti istana setinggi puluhan tahun cahaya. Piramida itu juga mengeluarkan isapan yang kuat, tetapi itu tidak bertindak atas Dragon Bone Rope. Emas bertindak langsung di kapal perang. Kapal perang Luo Feng adalah harta karun tipe istana terbaik kedua yang diperoleh Luo Feng di tanah leluhur yang kacau ini. Meskipun kapal perang ini hanya berada di peringkat kedua, itu 2 langkah lebih tinggi dari peringkat istana Ruodong. Dapat dikatakan bahwa di antara harta istana Luo Feng yang ada, selain menara bintang, kapal perang ini adalah istana terbaik. Namun, di bawah hisapan piramida, kapal perang langsung ditarik. Luo Feng buru-buru mengendalikan kapal perang untuk memutarnya dan menerapkan hisap ke tanah, mencoba memperlambat kecepatan tersedot. Harta karun istana ini harus menjadi harta karun istana terbaikmu, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Ini hanya beberapa raja dewa yang kuat, dan harta istana yang dibawa ke tanah leluhur yang kacau ini tidak lebih dari ini. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu secara alami tidak takut kehilangan harta karun itu. Jadi mengapa tidak membawanya masuk? Bayangan orang suci itu berkata dengan senyum menghina. Tetapi inkarnasi kekuatan suci yang tersisa di harta piramida diam-diam meningkatkan input kekuatan ilahi, membuat kapal perang tertarik lebih cepat dan lebih cepat, hampir ditelan. Awalnya, Luo Feng masih bisa mengambil kapal perang, tapi tali terikat naga di belakangnya mengikuti dengan cermat, jadi Luo Feng tidak bisa berhenti untuk mengambil kapal perang sama sekali. Meskipun kapal perang ini bernilai kecil bagiku, itu tidak bisa jatuh ke tanganmu, Luo Feng tersenyum. Donghua dilemparkan ke dalam volume ke-6, dan tubuhnya juga diselimuti armor sumber. Terburu-buru ke bayangan dan menyebutnya suci. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.